Selamat pagi pemirsa. Tewasnya anggota Direktorat Intel Kampolda Lampung, Brigadir Kepala Numerta Arya Supena adalah sebuah tragedi. Di saat berupaya menggagalkan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung pada Sabtu 9 Mei 2026, Brigadir Kepala Numerta Arya Supena malah menjadi korban penembakan pelaku pembegalan. Kejadian itu yang kemudian membuat Kapolda Lampung, Helvi Assegaf, memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan tembak di tempat terhadap pelaku pembegalan atau pencurian kendaraan bermotor. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 25 Mei 2026 dengan tema Tembak Mati Bukan Solusi bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Sehat. Ini kita bicara tembak mati, untuk sesaat saya semacam deja vu nih Mas Tommy. Ingat di zaman Orde Baru ada penembakan misterius. Waktu itu semua penjahat takut, tapi juga semua orang yang bertato walaupun mungkin bukan penjahat juga ketakutan. Pertanyaannya, kalau kemudian begalnya sudah sampai membunuh anggota nih, apakah kemudian tembak mati itu memang bukan solusi atau itu bisa dilakukan tapi solusi sementara? Bagaimana, Mas? Saya kira dalam SOP-nya di polisi, menurut saya sangat jelas. Jadi yang disampaikan oleh Kapolda Lampung itu sebetulnya sesuatu yang biasa, bahwa kalau sudah mengancam keselamatan jiwa petugas, polisi, maka boleh dilakukan tindakan, untuk melumpuhkan. Dan menurut saya itu sangat jelas dan itu harus dilakukan. Tapi memang mengapa kemudian media Indonesia mengangkat bukan solusi? Kita tidak bisa lompat pada kesimpulan. Kita harus mengetahui akar permasalahannya. Mengapa kemudian begal ini sekarang makin marak? Bukan hanya di Lampung, di banyak tempat. Di Jakarta kita bisa melihat setiap hari bagaimana mereka merampas motor, menjamret orang, mengambil handphone, bahkan mereka memaksa orang untuk menyerahkan harta bendanya. Ini kan ada akar persoalan apa ini? Ini persoalan ekonomi, soal kehidupan. Apakah langkah ini hanya sekadar untuk survival, atau ini adalah sebuah sindikat besar untuk memperkaya? Nah, dua hal ini kan harus diketahui betul, Leo. Apa sebetulnya menjadi akar persoalan dari persoalan? Dan langkah kemudian yang harus dilakukan adalah memang dengan penegakan hukum. Bahkan di banyak tempat, Leo, misalnya di Inggris misalnya, mengapa kemudian orang itu hormat kepada polisi? Karena memang polisi itu disegani. Nah, kalau sekarang ada polisi tidak dihormati oleh begalnya, bahkan ini merupakan masukan untuk polisi. Mengapa kemudian polisi tidak dihormati? Ada apa? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Jadi langkahnya memang tidak tunggal, tidak hanya sekedar tembak mati, tetapi bagaimana kita melihat akar persoalannya secara lengkap secara lengkap, kemudian apa langkah yang harus dilakukan. Bahwa kemudian akhirnya adalah melakukan penembakan terhadap mereka yang sudah mengancam petugas, itu adalah sesuatu yang harus dan wajar untuk dilakukan. Baik, kita akan bahas ini, Mas Tommy, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 25 Mei 2026, Tembak Mati Bukan Solusi. Tembak mati bukan solusi. Tewasnya anggota Direktorat Intel Kampolda Lampung, Brigadir Kepala Numerta Arya Supena adalah sebuah tragedi. Di saat berupaya menggagalkan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung, Sabtu 9 Mei lalu, ia malah menjadi korban penembakan oleh pelaku pembegalan. Kejadian itulah yang kemudian membuat Kapolda Lampung, Helvi Assegaf, memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan tembak di tempat terhadap pelaku pembegalan atau pencurian kendaraan bermotor. Personel kepolisian kemudian menembak dua pelaku yang menewaskan Arya. Satu pelaku tewas diterjang timah panas, satu lagi tertembak di kaki. Dalam kasus ini, tindakan aparat itu dinyatakan terukur
lantaran tersangka melawan dan membahayakan petugas saat hendak ditangkap. Respons cepat polisi itu juga seakan menjawab keresahan dan kemarahan masyarakat atas aksi kejahatan yang makin nekat dan brutal. Tindakan polisi yang tegas dirasa menjadi jawaban dalam penanganan kontra begal. Namun, apakah perintah tembak di tempat bagi begal termasuk tindakan tegas dan terukur? Kita khawatir itu sekadar respons reaktif aparat yang lebih mengandung bobot emosional ketimbang pertimbangan hukum. Terlebih lagi kini muncul wacana pelibatan personal TNI dalam perburuan begal yang kian membahayakan keselamatan masyarakat. Di satu sisi, boleh jadi perintah tembak di tempat ataupun pelibatan TNI itu akan membuat warga menjadi lebih tenang dan merasa aman. Namun, mestinya kita juga tidak melupakan pasal pertama ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia ialah negara hukum. Artinya, semua tindakan oleh negara harus didasarkan kepada hukum, termasuk tindak kejahatan harus dipertanggungjawabkan dengan mengacu regulasi yang ada. Melindungi warga dari kejahatan adalah kewajiban, tetapi meringkus, menangkap, apalagi menembak mati penjahat tanpa dasar hukum bisa disebut kebablasan. Negara tidak boleh mendasarkan kebijakan pada emosi massa. Ketika penegakan hukum tunduk pada kemarahan, batas antara keadilan dan aksi main hakim sendiri oleh negara menjadi kabur. Ketiadaan proses hukum dengan perintah eksekusi di jalanan hanya akan menghilangkan prinsip praduga tak bersalah. Tanpa proses peradilan, terbuka peluang kekeliruan oleh aparat. Sementara di saat yang sama, mereka yang mungkin menjadi korban salah tangkap atau salah tembak sudah tidak bisa membela diri karena sudah tidak bernyawa. Sebagian kita mungkin masih ingat operasi celurit atau yang dikenal dengan Petrus alias penembak misterius selama periode 1982-1985. Sepanjang periode itu, ribuan orang bertato dibunuh. Mereka ditengarai terkait dengan aksi premanisme, residivis, copet, dan lainnya. Namun dalam praktek nyata sedikit orang tidak bersalah yang jadi sasaran. Komnas HAM sudah menyatakan peristiwa Petrus sebagai pelanggaran HAM berat sekaligus kejahatan luar biasa. Karena itu dapat dimengerti bila Menteri HAM yang ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menolak wacana tembak di tempat bagi pelaku begal. Menurutnya tindakan itu melanggar prinsip HAM. Negara mestinya bisa meminimalkan tindak kejahatan sejak awal dengan menguatkan sisi pencegahan dan pengawasan. Misalnya, dengan memaksimalkan penggunaan kamera pengawas CCTV dan membabat jaringan penadah. Upaya ini akan mempersempit ruang gerak pelaku dan memutus ekosistem ekonomi hasil begal. Upaya preventif bahkan perlu dilakukan dari hulu, seperti intervensi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, pengadaan lapangan kerja, penanganan narkoba, dan pembinaan pemuda. Upaya ini akan lebih menjamin menyelesaikan akar masalah kriminal jalanan. Tindakan menutup celah di hulu akan membuat orang tidak menjadikan tindak kejahatan sebagai upaya bertahan hidup karena tidak memiliki pekerjaan. Ini jauh lebih efektif ketimbang memaksakan kebijakan yang di hadapan masyarakat terlihat heroik, tapi sesungguhnya berpotensi melanggar hukum dan HAM, seperti perintah tembak di tempat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Tommy. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ondo? Ini kita solusinya apa nih menurut Anda? Silakan Pak. Oke, tembak mati itu memang bukan solusi, saya setuju. Tapi tindak tegas, terukur,
alias tembak di betis tidak kena tulang kering, itu kan terukur itu. Ya, kita ngerti lah itu. Saya setuju itu. Memang begal sekarang sudah cukup sadis ya, terutama mereka yang mempunyai senjata rakitan, menembak, mencelurit, apalagi kalau itu terhadap wanita. Kalau ditanya rakyat, apakah setuju bila TNI ikut serta? Pasti setuju. Cuman mungkin TNI jangan diikutkan secara resmi. Biar saja TNI ikut memberantas begal itu hanya karena kebetulan lagi patroli. Coba disurvei Bung Leo, apakah para begal-begal itu mayoritas pengguna narkoba? Saya yakin pengguna narkoba. Kalau demikian solusinya berantas narkoba, tapi memberantasnya jangan hanya pedagang kecil atau bandarnya. Backingnya itu Bung Leo. Pertama ada yang kombes lah, ada yang macam-macam lah. Kita udah lihat di TV ya. Jadi ikut itu diberantas. Kemudian buka peluang kerja, tuntaskan kemiskinan, tingkatkan pengamanan, tambah itu penerangan di titik-titik yang rawan, terutama CCTV-nya, dan hukum berat para pembegal-pembegal tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pak Ondo setuju, tapi juga seperti yang tadi kita sampaikan Mas Tommy, bahwa cek dulu apa penyebab secara lengkap. Bagaimana Mas Tommy? Ya, sekali lagi tindakan tegas itu memang perlu dilakukan. Karena suasana kebatinan yang ada di tengah masyarakat, keamanan itu sudah sangat meresahkan. Dan kemudian betul-betul meneror masyarakat. Karena itu tindakan tegas harus, tetapi tindakan tegas harus terukur. Karena sekali lagi kita sekarang hidup di dunia yang terbuka. Ya, kemudian kita diawasi oleh sistem bukan hanya nasional tapi global. Kita harus belajar dari pengalamannya Presiden Filipina Duterte, ya, bahwa tindakan tegas yang beliau lakukan terhadap para pedagang narkoba di Filipina itu kan untuk masyarakat Filipina kan luar biasa. Dan kemudian memang menjadi sangat menurun kasusnya. Betul. Tetapi di dunia internasional, bayangkan akhirnya Presiden Duterte itu harus mengalami persidangan di Belanda, ya kan, dibawa ke criminal court, bahkan dihukum. Nah, yang jadi masalah sekali lagi, pengalaman kita zaman dulu, kita beruntung pada waktu itu punya presiden yang berani. Ya, memang tindakannya tegas dan betul-betul membuat suasana menjadi tenang ya. Tenang. Memang ada eksesnya. Tetapi yang luar biasa, presiden mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Dan itu memang perintah saya. Nah, pertanyaannya adalah, beranikah kemudian kita sekarang dalam era seperti sekarang ada orang yang berani ambil alih tanggung jawab, bukan hanya sekedar aparat yang ada di lapangan. Nah, jangan sampai juga kejadian jadi seperti itu. Karena itu sekali lagi intinya adalah tindakan tegas harus dilakukan. Bahkan kemudian petugas kepolisian itu sekarang harus lebih rutin untuk melakukan patroli. Dan sekali lagi upaya untuk dilakukan, saya setuju dengan Pak Ondo tadi. Jangan ada pelibatan TNI. Mengapa? Karena itu bukan wilayahnya TNI. Bukan ranahnya. Dan kemudian di luar nanti akan dianggap sebagai tindakan yang terlalu berlebihan. Nah, di polisi itu, di dalam dirinya melekat ada hukum. Dan polisi punya kewenangan untuk melakukan itu. Nah, karena itu sekarang perlu ada langkah yang sangat besar dilakukan oleh kepolisian untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Keamanan ketertiban adalah menggunakan hukum, dan hukum itu harus terukur. Baik, kita harus jeda dulu Mas Tommy, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, langkah sementara adalah tadi tembak supaya kemudian menahan. Tapi langkah jangka panjang yang harus segera dilakukan apa, Mas? Operasi besar. Dan menurut saya polisi harus menggelar operasi itu, ya kan, mendeploy, menempatkan petugas di lapangan, melakukan patroli, dan kemudian melakukan penegakan hukum.
Hanya dengan itu yang kemudian itu akan ada efek deteren kepada para pelaku. Dan ini sekali lagi suasananya sudah sangat memprihatinkan dan harus ada upaya khusus. Sekali lagi polisi punya kewenangan dan harus kemudian kita menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan keamanan dan ketertiban. Soal kesejahteraan itu bagaimana, Mas Tommy? Ya tentu itu adalah PR dari Kementerian Sosial, ya kan, Kementerian Tenaga Kerja. Ada akar persoalan yang paling berat sekarang ini. Yeah. Orang itu harus hidup. Orang itu tidak bisa memilih mati. Supaya dia hidup, dia butuh ada pendapatan. Yeah. Ketika kemudian pintu-pintu untuk mendapat pendapatan itu tertutup, makin mengecil, orang menggunakan akal jalan pintas, ya kan, akal pendek melakukan tindakan kekerasan. Yeah. Jadi ada akar persoalan sosial yang juga harus menjadi perhatian di Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, bahwa di lapangan bahwa masyarakat dihadapkan kepada kondisi ekonomi yang sangat berat. Kita harus mengakui bahwa pengangguran itu nyata, ya, dan mereka sekali lagi membutuhkan sesuatu yang membuat mereka punya harga diri, punya dignity, punya pekerjaan. Sekali lagi, manusia itu homo faber. Kalau dia kemudian tidak punya pekerjaan, maka sekali lagi pikirannya menjadi sempit dan hal-hal seperti ini yang sering terjadi. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga menyumbang bagi perbaikan keadaan ini. Mas Tommy, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Bagi Pemirsa, tindakan menutup celah di hulu akan membuat orang tidak menjadikan tindakan kejahatan sebagai upaya bertahan hidup karena tidak punya pekerjaan. Lebih efektif ketimbang memaksakan kebijakan yang di hadapan masyarakat terlihat heroik tapi sesungguhnya berpotensi melanggar hukum dan HAM. Saya, Leona Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.